Salam saudara, kita kembali mengikuti monoteisme. Kita masih membahas 1 Timotius pasal 1 ayat 17 dan 1 Timotius 6 ayat 13 dan 16. Ya, tapi ini bagian kedua. Ya. Oke, bagian kedua. Kita sudah membahas mengenai hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya, dan membahas self-existent serta membahas raja segala zaman. Sekarang kita akan membahas kata Allah yang kekal. Ya. Karena ini akan menjadi landasan monoteisme sejati atau monoteisme biblical atau monoteisme alkitabiah. Ya. Allah yang kekal. Ya, jadi dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-17 dan 1 Timotius 6 ayat 13 dan 16 itu ada satu kata penting sekali tuh. Aptartos. Ada kata aptartos yang bentuknya sebagai as a negative particle yang memiliki pengertian underlying, betul, in essence of continuance, incorruptible, immortal, imperishable, ya. Allah yang tidak dapat rusak atau bisa dikatakan tidak dapat mati. Jadi kata aptartos itu pada dasarnya ditujukan kepada Allah Bapa Elohim Yahweh yang tidak bisa mati. Hal ini menunjukkan bahwa hanya Allah Elohim yang tidak dapat mati. Karena memang dia yang mengatur segalanya. Kalau mati ya chaos dunia ini, ya. Karena Allah Elohim Yahweh tidak dapat mati, maka ia tidak dapat menggantikan dosa manusia. Tidak dapat mati. Itulah sebabnya Allah Elohim Yahweh memperanakan Adam terakhir atau Adam kedua, yaitu Yesus, anak tunggalnya, untuk menebus dosa manusia. Begitu ya Pak ya? Dia memperanakan, dia mengutus putra tunggalnya, dia memperanakan Adam kedua untuk menggantikan manusia yang seharusnya dihukum mati. Jadi bukan Elohim Yahweh sendiri yang mati bagi manusia, tapi putra tunggalnya Elohim Yahweh itu yang meninggal. Betul nggak? Putra Elohim Yahweh, ya. Elohim Yahweh adalah juru selamat manusia melalui putra tunggalnya. Di perjanjian lama selalu dikatakan aku juru selamat. Tetapi biasanya konteksnya adalah penyelamatan untuk umat Israel. Sedangkan penyelamatan untuk keselamatan jiwa, putra tunggalnya yang harus memikul dosa mati di kayu salib. Nah, tanpa inisiatif dan karya Elohim Yahweh tidak akan ada juru selamat. Karena dialah inisiatornya. Jadi Yesus adalah juru selamat karena Allah Bapa yang mengutus Yesus. Pernah ada potongan video yang mengatakan bahwa Pak Eras tidak percaya Yesus juru selamat. Wah, itu jahat. Kalau kita tidak percaya Yesus juru selamat, ya selesai. Kita sudah tidak jadi Kristen lagi. Penjelasan selama 60 menit itu sebenarnya intinya Allah Bapa ini inisiator, bukan Yesus. Tapi bukan berarti Yesus bukan juru selamat, dia eksekutornya. Oke, sekarang kita melihat, ya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 16 tertulis, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Perlu diperhatikan dengan teliti kalimat dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Kalimat ini dalam teks aslinya adalah homonos atanasia. Kembali ada kata homonos, ya. Iya, monos. Bukan, ini ada typo, ya. Ada typo nih. Ya. Karena monos, mono ya, kan? Satu, ya, monos. Tipe ini. Homonos exon athanasian. Oke. Kembali ada kata monos yang artinya adalah satu-satunya. Bahwa hanya Allah Elohim Yahweh yang tidak dapat mati atau takluk kepada maut. Kalau Elohim Yahweh bisa mati,
Padahal dialah yang mengatur segenap alam dengan segala tatanannya. Alam semesta menjadi kacau balau. Atau chaos itu ya. Chaos. Terus. Dari catatan ini menunjukkan bahwa Allah Yahweh adalah satu-satunya yang tidak bisa mati. Jadi kalau Yesus bisa mati, memang dia bukan Allah Elohim Yahweh. Yesus adalah anak Allah, seperti Adam yang dapat mati. Dan Yesus harus bisa mati untuk menggantikan tempat manusia yang berdosa. Jadi kalau sampai Yesus diasumsikan sebagai Yahweh sendiri, itu sangat keliru. Yahweh tidak bisa mati. Dan kalau Yesus diasumsikan sebagai Yahweh sendiri, itu oneness. Oneness itu ajaran sesat. Yesus itu anak tunggal Bapa, Yahweh itu Bapaknya. Oke, terus. Itulah sebabnya Yesus juga disebut Adam terakhir. Kalau Yesus berkeberadaan seperti Elohim Yahweh Allah, maka ia tidak dapat mati. Iya. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus juga adalah Allah, tetapi bukanlah Allah Elohim Yahweh. Sebenarnya sebutan Adam terakhir menunjukkan bahwa Yesus berkeberadaan seperti Adam pertama. Iya, pengertian kalau tidak seperti Adam pertama nggak akan disebut sebagai Adam terakhir. Jenisnya beda. Ini varian lain nih. Tapi ternyata seperti yang dikatakan dalam Ibrani 2:17, dalam segala hal dia disamakan, homoio, disamakan. Terus hanya bedanya Yesus tidak berbuat dosa. Bedanya dengan Adam pertama ya. Ya. Yesus menjadi Elohim karena Logos atau Firman masuk ke dalam dagingnya, dan Yesus dipenuhi oleh Allah. 1 Korintus 15 ayat yang ke-45. Ini kita bahas khusus di satu tema khusus ya, tidak bisa kita jelaskan ya. Jadi kalau apakah Yesus Allah? Ya tentu dia adalah Allah, tapi bukan Allah Yahweh. Terus kalimat-kalimat dalam 1 Timotius 6 ayat 16 menunjukkan keesaan Allah yang mutlak, bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang tidak dapat mati. Itulah sebabnya yang dibutuhkan untuk menjadi juru selamat yang sejati adalah manusia sempurna yang bisa mati. Ya, manusia sempurna tak bisa mati. Ya. Manusia bisa mati nggak sempurna nggak bisa. Ya. Kalau sempurna saja nggak bisa mati juga nggak bisa. Ya. Menjadi juru selamat yang menggantikan manusia. Iya, bukan keadaan sempurna yang tidak dapat mati. Iya, Yesus harus sempurna tapi juga bisa mati. Terus kalau Yesus adalah Yahweh sendiri, maka Yesus tidak dapat mati. Tetapi Yesus bukanlah Yahweh sendiri. Yesus adalah anak Allah, sebagai Adam terakhir yang bisa mati untuk menggantikan orang berdosa. Keadaan Yesus yang bisa mati bukan sesuatu yang membuat Yesus tidak bernilai atau tidak terhormat. Justru itulah kemuliaan Yesus sebagai anak tunggal Bapa yang dapat menjadi satu-satunya juru selamat, memikul dosa dunia melalui kematiannya. Nah, kan tadi jelas bahwa dia Allah yang tidak takluk pada maut, itu Yahweh. Nah, kalau Yesus adalah Yahweh sendiri, itu bertabrakan dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa mati. Oke, teruskan. Kalau Allah Yahweh maksudnya tidak bisa mati. Terus betapa absurdnya orang yang berpandangan bahwa Yesus memiliki keberadaan sebagai Allah seperti Elohim Yahweh ketika mengenakan tubuh manusia, juga ketika ia disalib. Ya, absurd itu artinya tidak masuk akal, kacau, ya, membingungkan gitu ya, tidak logis, ya, absurd, ya, kacau. Terus lebih absurd lagi kalau berpandangan bahwa Yesus adalah Yahweh sendiri. Nah, sehingga Allah Elohim Yahweh merasakan penderitaan salib. Ini pandangan oneness, yaitu pandangan yang mengatakan bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus sendiri. Yang tentu pandangan ini benar-benar bertentangan dengan Alkitab. Kalau Yesus memiliki kealahan seperti Elohim Yahweh, maka ia tidak bisa mati, sebab Allah tidak dapat takluk kepada maut. Oleh sebab itu harus digarisbawahi bahwa yang dibutuhkan oleh dunia adalah seorang juru selamat yang berkeadaan manusia sejati atau manusia seutuhnya yang tidak berdosa untuk memikul dosa manusia. ya, yang tidak berdosa sama juga sempurna ya. Ya. Terus Selanjutnya disebutkan bahwa Bapa adalah Allah yang kekal. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa Allah Elohim Yahweh tetap menjadi Allah sampai selamanya. ya, Tidak ada yang dapat menyamainya atau setara
apalagi melebihi dirinya. Elohim Yahweh tidak pernah tergantikan sampai selamanya. Kalau dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang kekal, di mana dalam surat Timotius ini dibedakan antara Allah dan Tuhan Yesus Kristus. 1 Timotius pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya. Maka jelaslah bahwa kealahan yang dimiliki Bapa hanya dimiliki diri Allah Elohim Yahweh, tidak ada yang lain. Ya, terus. Inilah monoteisme sejati. Dari kekal sampai kekal hanya Elohim Yahweh satu-satunya Allah. Adapun Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Jelas sekali. Iya. Ya. 1 Timotius 1 ayat 1 dan 2. Ya. Mungkin perlu kita baca untuk bisa membuktikan bahwa dalam 1 Timotius itu dibedakan. Allah Bapa itu Allah, Yesus itu Tuhan. Itu. Oke. 1 Timotius pasal 1 ayat 1 dan 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah. Iya, dia menjadi Rasul Kristus Yesus pun menurut perintah Allah. Allah Bapa yang mau. Ya. Terus, Juru selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. ya. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan. Ada Allah Bapa, Tuhan Yesus. Nah, seringkali ini para Trinitarian ini kalau menyebut Tuhan terserah situ deh. Tuhan itu ya bisa Allah, ya bisa Yesus. Nanti dulu ada Tuhan yang memang ditujukan Allah Bapa dan Tuhan yang ditujukan kepada Yesus. Kita harus cerdas, cermat, teliti dan jujur. Oke. Kita teruskan sekarang dengan Allah yang tidak tampak. Kalau tadi kita bicara mengenai Allah yang kekal ya, dan membuktikan monoteismenya Elohim Yahweh. Sekarang kita melihat Allah yang tidak tampak. Mari Pak, kita belajar. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata yang tidak tampak ini diterjemahkan dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, aurato. Aurato ya. Yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan invisible. Invisible. Oke. Kalimat yang terdapat dalam 1 Timotius 1 ayat 17 ini seirama dengan 1 Timotius 6 ayat 16. Ya, makanya 1 Timotius 6 ayat 13 sampai 16 itu paralel dengan 1 Timotius 1 ayat 17. Jadi kita bahas ini bersama. Oke, terus. Tertulis demikian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Di terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia. Siapapun itu, terus. Dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Nah, kalau dikatakan dalam Injil Yohanes, Yesus di pangkuan Allah, itu bukan berarti di pangkuan dalam arti harfiah, tapi Yesus yang punya kedekatan. Seperti Lazarus di pangkuan Abraham, masuk udah gede di pangku, ya kan? Itu harus dipahami dengan bahasa Alkitab, bahasa filosofis, bahasa kebenaran. Oke. Allah Elohim Yahweh memiliki atribut yang dikemukakan dalam 1 Timotius 6 ayat 16 yang mana tidak dimiliki siapapun. Karena Allah Elohim Yahweh bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat Dia, maka Yesuslah anak Allah yang mewakili kehadiran Allah Bapa yang dapat dilihat. Ya, makanya Kolose 1:15 dikatakan Yesus gambar Allah yang tak kelihatan. Yang tak kelihatan itu Allah Bapaknya. Yesus menampilkan terus. Yesus berkata, barang siapa melihat dirinya sama dengan melihat Bapa. Iya, melihat Yesus berarti melihat Bapa karena Yesus representatif dari Allah Bapa. Dari kenyataan atau fakta atribut Allah Elohim Yahweh tersebut, yaitu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat Dia, maka jelas Yesus bukanlah entitas yang setara dengan Allah Bapa. Bagaimana Yesus yang menjadi mempelai orang percaya yang akan dapat dilihat dan duduk di tahta Daud disamakan dengan Dia yang bersemayam di tempat maha tinggi dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak siapapun dapat melihatnya. Ya. Bagaimana disamakan dengan Allah Elohim Yahweh? Ya, enggak bisa. Yesus itu mempelai kita ini, Yesus mempelai kita. Yesus akan kita lihat ya, muka dengan muka nanti nampak Yesus Tuhanku. Bagaimana disamakan dengan Dia yang bersemayam di tempat yang maha tinggi, di terang yang tak terhampiri. Oke, teruskan. Dari penjelasan ini, maka Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa pada mulanya firman,
dan firman bersama-sama dengan Allah, menunjuk kepada Elohim yang esa, bersama dengan firman atau logos yang memang inheren dengan dirinya, di tempat yang maha tinggi, di terang yang tidak terhampiri. Ya, jadi kita harus melihat bahwa yang dimaksudkan firman itu bukan pribadi, ya. Jangan kita buat personal, ya. Itu impersonal. Itu memang firman-Nya Yahweh yang bersama dengan Allah Yahweh di tempat maha tinggi. Oke, terus. Dikatakan dalam 1 Timotius 1 ayat 17 bahwa Yahweh adalah Allah yang tidak tampak. Pernyataan ini secara tidak langsung hendak menunjukkan bahwa Roh Kudus atau Roh Allah adalah rohnya Allah Elohim Yahweh, bukan milik pribadi lain. Allah tidak tampak, tetapi kehadirannya nyata melalui atau di dalam rohnya, yaitu Roh Kudus atau Roh Allah, yang dapat meliputi jagat raya. Yesus menyatakan bahwa Allah adalah roh, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Kalau Roh Kudus atau Roh Allah adalah roh milik pribadi lain, maka ada dua roh, yaitu rohnya Allah Elohim Yahweh dan Roh Kudus atau Roh Allah yang bukan milik Elohim Yahweh, artinya milik Allah lain. Dan ini kacau. Roh Kudus, Roh Allah milik pribadi lain, lalu Allah roh juga, dua roh. Nah, ini salah. Yang benar Roh Allah atau Roh Kudus itu rohnya Allah Bapa ini. Allah Bapa bersemayam di terang yang tak terhampiri, rohnya meliputi jagat raya. Oke, luar biasa. Jelas ya? Jelas. Terbuka, jadi tidak bingung ya. Jangan nanti digambarkan telur, ada kuningnya, ada putihnya, ada kulitnya. Allah kok digambarkan telur loh, kan tidak benar itu ya. Oke, terus. Alkitab tidak pernah mengatakan demikian, yaitu ada dua roh. Roh milik Allah Bapa dan roh Allah yang adalah pribadi lain yang bukan Allah Bapa sendiri. Tetapi yang benar adalah Roh Kudus atau Roh Allah merupakan rohnya Allah Elohim Yahweh. Nah, sebenarnya inilah keunggulan Allah Elohim Yahweh. Nyata dari keterangan ini. Dia Allah yang bertahta di tempat maha tinggi, di terang yang tak terhampiri. Dan ini menyingkapkan bahwa apa yang dilihat Yohanes di kitab Wahyu harus dipahami bukan sebagai tata Allah Bapa yang sebenarnya. Tata yang dilihat Yohanes dalam kitab Wahyu adalah simbolis tata yang diberikan kepada Tuhan Yesus yang akan bersama-sama dengan umatnya. Simbolis tata Allah Bapa ini harus simbolis tata Allah Bapa, ya. Simbolis tata Allah Bapa ini. Dalam hal ini Allah tidak dapat disejajarkan, Elohim Yahweh tak dapat disejajarkan dengan siapapun dan apapun. Nah, kita membaca Alkitab, Yesus sendiri menyebut Allah sebagai Bapa kami. Dan dalam beberapa ayat jelas Yesus berkata, Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapakmu, gitu kan. Di terang yang tidak terhampiri hanya ada satu, yaitu Allah. Di terang yang tak terhampiri hanya ada satu pribadi, ya. Satu pribadi. Hanya ada satu pribadi, yaitu ini dia, Elohim Yahweh. Di langit baru dan bumi baru nanti Allah di tengah-tengah umatnya, di dalam dan melalui putra tunggalnya Yesus Kristus. Allah Bapa juga tidak kelihatan. Oke. Allah tidak tampak, tetapi Tuhan Yesus menjadi atau ditampilkan sebagai gambar Allah Elohim Yahweh yang tidak kelihatan. Melihat Yesus berarti melihat Allah Bapa. Kolose pasal 1 ayat 15. Lalu Yohanes pasal berapa tadi? Ya. 14 ayat 9 ya. Yohanes pasal 14 ayat 9 ya. Oke. Dari hal ini tampak dengan jelas keesaan Allah atau monoteisme Alkitabiah. Allah bertahta di tempat maha tinggi, rohnya yang kudus yaitu roh Allah atau Roh Kudus hadir di mana-mana. Itulah sebabnya dia dikatakan maha hadir. Yesus bukanlah Allah Bapa, tetapi Yesus menampilkan Allah Bapa dalam atau melalui dirinya. Ya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 16 tertulis, memang manusia tidak dapat melihat Dia. Hal ini menunjukkan betapa eksklusifnya Allah Bapa.
tiada duanya atau tidak ada yang dapat disamakan dengan dirinya. Diri Allah itu, ya terus. Kalau ada Allah yang dapat dilihat, maka Allah itu tentu tidak setara atau tidak sejajar dengan diri Allah Elohim Yahweh. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun Yesus juga Allah, tetapi tidak sama dan tidak setara dengan Allah Bapa. Menunjukkan bahwa sekalipun ya, Iya. sekalipun Yesus juga Allah, maksud gitu ya. Sekalipun Yesus juga Allah, Iya. tapi tidak sama dan tidak setara dengan Allah Bapa Elohim Yahweh. Ya, baik. Ya, oke. Tidak setara ya. Iya. Oke. Kalimat di atas ini mestinya sudah dapat membungkam pandangan bahwa Yesus setara dengan Allah Bapa. Iya, enggak lah. Enggak ya. Oke, kita teruskan sekarang dengan pembahasan mengenai the only wise God. Nah, di 1 Timotius 1 ayat 17 dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia hanya terdapat kalimat dan yang esa, betul ya? Ya. Coba periksa dan yang esa. Dalam teks aslinya sebenarnya ada kalimat monosofoteo Monosofoteo ya. yang mestinya diterjemahkan satu-satunya Allah yang berhikmat dan bijaksana. Allah yang berhikmat dan bijaksana atau bijaksana. Tetapi dalam Alkitab bahasa Indonesia hanya diterjemahkan yang esa. Begitu. Ya. Dalam teks bahasa Inggris diterjemahkan the only wise God. Ya. Kalimat monosofoteo ini juga ada di Roma 16:27, Pak. Ya. Kalimat ini penting loh, sebab dari kalimat ini ditegaskan monoteisme Alkitabiah, bahwa hanya ada satu Allah yang menjadi sumber hikmat atau hikmat itu sendiri. Allah bukan penuh hikmat, tapi hikmat itu sendiri. Sedangkan Yesus dikatakan dalam Alkitab sebagai penuh dengan hikmat, ya. Dia mengalami proses pertumbuhan. Lukas pasal 2 ayat 40, Lukas pasal 2 ayat 52 kalau tidak salah ya. Jadi Yesus penuh hikmat. Tapi kalau Allah itu hikmat itu sendiri. Kalau Allah penuh hikmat, seakan-akan Allah bisa dipenuhi hikmat dari sumber lain. Tapi Allah sebagai subjek hikmat itu. Oke. Karena Allah Elohim Yahweh adalah satu-satunya yang bijaksana, maka Dia adalah satu-satunya penguasa yang menentukan saat yang penuh bahagia, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya. 1 Timotius 6 ayat 15. 1 Timotius 6 ayat 15 mengatakan Dia satu-satunya ya, yang menentukan kapan Yesus datang kembali. Ya. Mengenai saat kedatangannya ini juga dikemukakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-7. Ya. Dengan pernyataan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kalimat ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya menunjukkan bahwa tidak ada yang memberi nasihat atau petunjuk kepada Allah Elohim Yahweh dalam menentukan hari kedatangan Tuhan Yesus. Iya. Jadi kalau dikatakan menurut kuasanya, itu teks aslinya Theoidia exousia. Ya. Theoidia exousia. Exousia itu artinya hak. Right, hak. Ya. Allah Bapa yang punya hak. Nah, kata kuasa di Kisah Rasul 1 ayat 7 ini ya. Ini dalam Kisah Rasul pasal 8 juga ada kata kuasa. Ya. Tetapi kata kuasa dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu dunamis. Artinya kuasa yang sesuatu yang menggerakkan, dalam teks aslinya begitu. Ini kekuatan Allah yang supranatural. Jadi Kisah Rasul 1 ayat 7 ya, berbeda dengan kata kuasa dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 yang teks aslinya adalah dunamis, artinya kuasa yang terkait dengan kekuatan Allah yang supranatural, atau dunamis itu artinya sesuatu yang menggerakkan. Sedangkan Kisah Rasul 1 ayat 7 itu bicara mengenai hak. Jadi menurut kuasanya, menurut hak Allah. Begitu ya? Oke. Dalam Matius 24 ayat 35 sampai 36, Pak. Coba kita lihat Matius 24 ayat 35 36.
Apa yang dikatakan Yesus? Baik, langit dan bumi akan berlalu, Ya. tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kalau dikatakan hanya Bapa sendiri, atau dalam bahasa Yunaninya, ho pater mo monos, hal ini bersifat permanen bahwa memang hanya Allah Bapa yang tahu. Ini menunjukkan keunggulan Bapa dari siapapun dan apapun, sekaligus menunjukkan bahwa Yesus tidak sejajar dengan Allah Bapa. iya. Ada orang-orang Trinitarian yang menafsirkan Matius 24 ini, Iya. ayat 35, 36 ini sebagai pernyataan Yesus waktu itu menjadi manusia. Jadi menurut mereka waktu itu Yesus belum atau tidak tahu hari kedatangannya, tapi nanti dia akan tahu katanya ya. Hal ini dikemukakan mereka karena berpandangan Yesus adalah Allah Bapa itu, Yesus dan Allah Bapa itu setara atau sejajar. Kalau Bapa tahu, masa Yesus nggak tahu gitu. Lalu mereka berkata, itu kan Yesus waktu itu jadi manusia. Apa yang Bapak tahu, Yesus juga harus tahu menurut mereka. Tapi absurdnya, tidak logisnya, mereka tidak mau menerima kalau Yesus ketika menjadi manusia dikatakan kehilangan kealahan atau ketuhanannya. Nah ini kan absurd ya, kacau ya. Mereka tetap mengakui bahwa Yesus tetap mengenakan kealahannya atau ketuhanannya, tapi menolak bahwa Yesus sungguh-sungguh tidak tahu hari kedatangannya. Ini kan lucu. Yesus tidak pernah berhenti jadi Tuhan, tidak pernah berhenti jadi Allah, tapi tidak tahu hari kedatangannya. Lalu bisa mati lagi. Ya, coba ya. Oke. Jadi pernyataan firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 16 sulit dibantah bahwa satu-satunya penguasa yang menetapkan hari kedatangan Yesus hanyalah Allah Elohim Yahweh, bukan siapapun, bahkan bukan Tuhan Yesus sendiri. Dalam Matius pasal 24 ayat 36 dikatakan bahwa hanya Bapa sendiri yang tahu hari kedatangan Yesus. Tadi bahasa Yunaninya sudah kita baca ya, jelas. Kalau hanya Bapa yang tahu hari kedatangan Yesus, berarti otoritas tertinggi ada di tangan Allah Bapa ya. Kalimat ini mestinya juga sudah dapat membungkam pandangan bahwa Yesus setara dengan Allah Bapa. Kata penguasa yang satu-satunya dalam 1 Timotius 6 ayat 15-16 di dalam teks aslinya adalah monos dunastes, yang menunjuk satu-satunya atau monos yang memiliki kuasa. Kata kuasa dalam teks aslinya adalah dunastes, yang memiliki pengertian one who is in a position of authority to command others, atau yang mempunyai otoritas untuk memerintah orang lain. Allah Elohim Yahweh satu-satunya yang berkuasa atau berhak memerintah siapapun, juga memerintah Yesus. Itulah sebabnya Yesus sendiri menyatakan bahwa dirinya melakukan segala sesuatu atas kehendak Allah Bapa. Yesus mengatakan bahwa makanannya hanya melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Dengan kuasanya, Allah Elohim Yahweh adalah pribadi yang berkuasa memberkati. Ya, dengan kuasa Allah itu Dengan ya. kuasa Allah. Terus Kalimat yang penuh bahagia di dalam teks aslinya sebenarnya ho makarios, yang bisa berarti sang berkat atau sumber berkat, atau berkat itu sendiri. ya, Berkat di sini bisa berarti kuasa hidup atau yang menghidupkan, atau penyebab adanya kehidupan. Dalam teks aslinya tidak ada kata penuh. Kalau seandainya diterjemahkan bahagia, mestinya tidak perlu kata penuh bahagia. Kalau dikatakan penuh bahagia bisa mengindikasikan bahwa ada subjek lain yang memenuhi diri Allah dengan kebahagiaan. Tetapi yang benar bahwa Allah Elohim Yahweh adalah kebahagiaan itu sendiri, yang sama dengan berkat itu sendiri. Kata ho makarios juga Makarios ya. ya, ho makarios ini juga berarti dia yang diberkati atau dimuliakan. He who is the blessed. Allah bukan penuh berkat, melainkan berkat atau kuasa hidup itu sendiri. Penguasa satu-satunya ini adalah Elohim Yahweh yang memiliki kedudukan sebagai raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Ya. Jadi kalau kalimat kita, terjemahan kita penuh bahagia, Iya. sebenarnya teks aslinya
tidak ada kata penuh ya. Tapi dialah yang memberi berkat atau memberi kuasa hidup. Demikian kita menyelesaikan seri 12B. 12 bagian 2 maksudnya. Episode 12 bagian 2. Sampai bertemu nanti di episode yang akan datang, monoteisme episode 13. Betul ya? Oke, sampai jumpa. Saya dan Pendeta Yehuda mengucapkan shalom.